Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rosa ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Bisa Ibu Tisa ya. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. 20 tahun. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini kan saya bulan depan mau menikah. Untuk persiapannya apa aja ya Bu ya? Oh, jadi bulan depan mau menikah ya. Jadi ini tak jelaskan untuk pemeriksaan tambahan untuk screening sebelum menikah ya Bu ya. Ada beberapa. Nah, tujuannya agar kita bisa mengetahui fertilitas dari ibu atau mbaknya sama nanti calon suaminya. Nah, ada beberapa nih Bu. Yang pertama ada pemeriksaan semen atau pemeriksaan maninya suaminya ibu nanti, calon suami ibu. Ada pemeriksaan suhu basal tubuh, ada pemeriksaan lendir serviksnya ibu. Jadi nanti lendir serviksnya ibu diambil, terus nanti ada pemeriksaan tes Fern, yang terakhir ada pemeriksaan pasca senggama. Jadi tak jelaskan satu-satu ya Bu ya. Yang pertama tadi pemeriksaan semen ya Bu ya. Jadi pemeriksaannya itu nanti spermanya diambil, terus diperiksa di laboratorium, gunanya untuk mengetahui kualitas mani atau sperma dari calon suami ibu itu sendiri. Nah, nanti itu kalau misalkan pemeriksaannya nanti dikasih tabung Bu, jadi tabung steril. Nanti suaminya ibu misalkan kok rumahnya jauh dari laboratorium, bisa ngambil sampelnya itu di laboratoriumnya. Kalau misalkan dekat dari laboratorium, bisa di rumah dilakukannya. Jadi nanti suami ibu suruh masturbasi, nanti spermanya dimasukkan ke dalam tabung. Nah, nanti tabungnya jangan sampai kena sinar matahari ya Bu ya, atau tidak boleh didinginkan, harus selalu dekat dengan suhu tubuh calon suami ibu sendiri. Nah, terus biasanya nanti kalau misal sebelum mengeluarkan sperma atau masturbasi itu sendiri, jangan menggunakan pelumas karena itu akan mempengaruhi dari hasil spermanya itu sendiri. Gitu ya Bu ya. Terus yang kedua ada suhu basal tubuh ya Bu ya. Nah, ini pemeriksaannya biasanya dilakukan di pagi hari. Dilakukan di pagi hari sebelum ibu bangun tidur ya. Jadi caranya ibunya itu menyiapkan alat termometer, alat suhu tubuh biasa itu. Terus nanti bisa diletakkan di mulut atau di dubur. Nanti catat setiap harinya suhu tubuhnya ibu. Jadi itu nanti akan mempengaruhi pada siklus menstruasi selanjutnya. Jadi itu bisa dilihat dari suhu tubuh ibunya itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan lendir serviks ya Bu ya. Jadi pemeriksaan ini itu nanti pemeriksaan yang harus diambil lendir serviksnya ibu. Biasanya dilakukannya itu setelah ovulasi. Biasanya kan kalau setelah ovulasi itu nanti bisa dilihat nih atau setelah menstruasi ya Bu ya. Jadi setelah menstruasi itu nanti dilihat lendir serviksnya ibu itu berwarna apa, jernih atau kuning, kental atau cair, licin atau tidak. Nah, nanti setelah itu setiap hari itu dicatat. Jadi nanti ada pencatatannya, hari pertama berwarna apa, terus konsistensinya seperti apa. Terus yang selanjutnya ada tes Fern. Tes Fern itu tes uji pakis. Jadi sebenarnya yang diambil itu sama saja, lendir serviks juga. Jadi pemeriksaannya yang diambil adalah lendir serviks, yang dilihat nanti juga di lendir serviksnya itu diuji di laboratorium gitu. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan dicatat ya Bu ya. Jadi kita harus melihat konsistensinya, warnanya dan lain-lain. Jadi kalau untuk tes Fern itu nanti lendir serviksnya ibu diambil sampelnya, nanti dibawa ke laboratorium. Terus yang selanjutnya uji tes pasca senggama atau pasca berhubungan. Jadi nanti dalam waktu misalkan ibu setelah berhubungan 2 jam kemudian ibu dengan suami datang ke rumah sakit guna untuk pemeriksaan. Jadi nanti setelah dari itu kan biasanya dilihat spermanya dan sel telurnya. Jadi dilihat apakah hasilnya itu kualitasnya bagus atau tidak. Terus dilihat juga setelah 2 jam itu jenengan langsung ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Jadi dilihat spermanya tembus dalam sel telur atau enggak. Jadi nanti diambil sel telurnya, dilihat dalam sel telurnya spermanya ada berapa yang bisa masuk, kayak gitu ya Bu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, nggak ada yang mau ditanyakan? Nah, sini saya akan bertanya sedikit ya Bu ya. Jadi untuk pemeriksaan suhu basal tubuh itu gimana Bu yang tadi saya jelaskan? Setiap pagi kemudian saya pakai termometer di mulut, kalau di dubur terus nanti dicatat. Dicatat ya. Kiranya ibu sudah mengerti ya. Jadi nanti
penjelasan ini bisa dilakukan di rumah, atau nanti kalau misalnya sama dengan ini kan suaminya nggak ikut ya Bu ya, jadi nanti kalau misalkan mau screening sel spermanya bisa langsung ke rumah sakit dan dilakukan di laboratoriumnya gitu ya Bu ya. Kira-kiranya sudah mengerti ya Bu ya, nanti kalau ada apa-apa bisa datang ke sini lagi. Terima kasih.